Gimana ngomongnya ya? Ini menarik sebenarnya. Eh ini. Zaman sekarang, coba ya cek sama teman-teman generasi Z gitu ya. Mereka itu ada pepatah mengatakan gini, lebih baik menikmati daripada memiliki. Wes. Loh, bener kan? Lebih baik menikmati daripada memiliki. Ini bahasa di twist bahaya nih. Konteksnya beda nih konteksnya nih. Loh iya. Contohnya, coba yang di twist itu gimana? Jangan, yang mancing. Enggak mancing. Ini kalau dilihat sama istri bahaya. Waduh. Oh, konteks istri. Iya, konteksnya macam-macam lah. Tapi apa macam-macam itu? Ada bener ya kayaknya. Atau gini loh. Ya kan lebih baik menikmati daripada memiliki. Memiliki pusing, stres. Menikmati aja. Contohnya mau punya rumah aja gitu kan. Lebih baik udah bilang macam-macam nih. Lebih baik daripada punya rumah, mesti bayar pajaknya, mesti ngerawat rumahnya, bertahun-tahun ngurusin rumah, ngurusin PBB dan semacam-macamnya, bocor sana bocor sini, lebih baik gue sewa 2-3 tahun. Nggak salah. Gak perlu milikin, tapi gue nikmatin. 2-3 tahun kemudian udah bosen tinggal di Jakarta Barat, gue pindah Jakarta Selatan, kayaknya lebih keren. 2-3 tahun pindah lagi Jakarta Timur, nomaden. Kan gitu kan, ada yang ngomong gitu. Kalau beli mahal, bisa miliaran. Sewa 100 juta, 150 juta, udah dapat yang bagus. Mobil, daripada beli mobil, pusing ganti oli, pusing pajaknya, pusing ganti ban, pusing apa. Sewa aja mobil. Kok kan naik, Grab, Gojek, ya. Sebut merek gak apa lah ya, buat laku aja. Tolong ya, ntar endorse ya. Loh iya kan? Udah disupirin, nggak pusing bayar bensin, nggak pusing bayar supir, nggak pusing nyetir mobil, nggak pusing ganti oli. Tiap hari mau ganti mobil apapun bisa ganti mobil. Kan lebih baik menikmati daripada memiliki. Gimana pandangan bos? Tidak salah. Setuju. Setuju ya. Iya. Tapi saya pikir emang itu ide menarik loh. Itu ide menarik sebenarnya. Tidak salah, setuju dalam konteks. Oh, nih, memang bos Andi kalau ngomong. Oh iya dong. Iya, gimana? Sekarang saya punya cerita berbeda loh, Coach. Yes, gimana? Nah. Oke Pak nih. Daripada banyak aset pusing. Lah, tunggu dulu. Coach. Saya punya satu ruko. Oke. Saya tadinya beli itu di tahun 2004. Ya, karena ada kebutuhan adik saya mau buka amusement entertainment. Yes. Nah, saya beli. Hari ini, sejak saya beli, akhirnya dipakai oleh adik saya beberapa waktu. Setelahnya, dia tidak pakai lagi. Jadi saya sewakan. Oke. Saya sewakan sampai hari ini. Dan saya menikmati uang sewanya. Oh, oke. Itu buat investasi kan. Nah, itu lain lagi. Iya, itu kan nikmatin, Pak. Lah, nikmatin uangnya. Tapi bukan rukonya. Ya, tapi menikmati. Ya, jadi kan saya bilang, saya setuju dengan statementnya Coach. Enggak, statement Gen Z. Tadi statementnya Coach kan. Saya ngomong. Jadi, saya setuju. Tapi dengan konteks apa? Ya kan? Nah, kalau memang contoh itu konsumtif, ya pertimbangannya tepat. Ya kan? Tapi kalau pertimbangan lain tidak tepat, itu tanda tak mampu dia. Oh gitu? Lah iya dong. Oh iya juga ya. Iya kan? Tapi sih menarik gitu ya, kalau semua disewa kayak asik ya. Loh, itu salah satu contoh. Iya, sewa aja, semua sewa aja. Nggak usah pusing, nggak usah punya. Baju sewa. Iya. Rumah sewa. Nanti sedikit lagi melintir nih. Istri sewa. Coach ini selalu dia selalu tahu dia. Loh iya kan. Ini kayaknya nanti ya episode ini nanti sensor. Sensor ya.
Ya kayak menarik loh itu loh. Semua sewa aja, gak usah pusing kan, gak usah milikin. Nikmatin aja. Iya, balik lagi tadi saya katakan, Coach. Oh, ini kayaknya happiness ya? Enggak sih. Ada hormon yang keluar ya? Ini gara-gara Pak Amin. Ini dua pria gila ya. Karena emang ada Jadi ada konteks, Coach. emang sih. Karena zaman sekarang kan orang-orang yang gak mau pusing ya. Gak mau pusing, gak mau mikirin yang gitu-gituan. Mau yang gampang. Sekarang gini, Coach. Yang namanya sesuatu yang berharga, mau nggak mau harus pusing. Nah, ini menarik. Ya, Yes. kalau misalnya contoh kita, Istri berharga ya. ah, lah sekarang Coach kalau mau menikmati saja, Oh, ya nggak iya. mungkin dong bisa punya anak. Betul sih. Ya kan kalau punya anak siapa yang mau asuh? Itu namanya membina rumah tangga. Ya, Lain lagi. pasti kan ada sesuatu yang dibayar harganya. Betul. Gitu. Menarik sini ya. Jadi segala sesuatu itu bisa dinikmatin sebenarnya. Bagaimana kita konteksnya aja. Konteksnya. Dalam konteks apa nih? Nah, saya lebih baik ada orang bilang gini kan, udahlah beli barang nyicil aja, nggak usah cash. Tapi ada yang bilang, Bill beli cash aja, ngapain nyicil? Ya itu tidak ada tolak ukur finalnya nggak ada, Coach. Itu kan tergantung keuangan masing-masing. Nah, soal gini, keuangan bagus nih, keuangan tetap oke nih. Karena ada teman saya gini, dia beli rumah sekian miliar, dibeli cash, dikejar pajak bos. Akhirnya dia bilangnya, waduh tahu gitu gue nyicil aja, ngapain gue bayar cash? Ada yang gitu. Tapi dia bilang, serius loh, beneran. Nggak gitu, Coach. Maksudnya gini, mungkin dia ada permasalahan di SPT-nya kita nggak tahu. Wah. Itu kita nggak bisa bahas ya. Jadi ada pertimbangan lain dong yang kita perlu ketahui lebih lanjut, Coach. Tapi kalau kita balik ke topik awal tadi, apakah perlu membeli atau menikmati saja? Menurut saya tergantung konteksnya. Iya betul sih. Iya kan, contoh, ya kan kalau banyak anak-anak muda yang suka sewa menyewa, ya saya seneng banget menjadi orang yang menyewakan kepada mereka dong, dan saya akan mendapatkan passive income. Karena beda generasi. Lah, saya senang dalam Ini beda konteks, generasi. saya punya unit-unit untuk saya yang sudah saya investasikan untuk saya sewakan ke mereka dong. Soal gini, ini is a real case. Zaman dulu gaji, anggaplah kalau kita nggak ngomong pengusaha ya, tapi kita ngomong karyawan lah. Zaman dulu gaji berapa? Rumah harganya tuh masih bisa beli rumah loh. Orang zaman dulu, orang gajian pun, karyawan pun, itu bisa beli rumah bos. Zaman sekarang, anggap gaji dia berapa? Gaji, ya fresh graduate, 10 juta. Kapan beli rumahnya? Bisa? Di ujung kulon bos. Ada, Bos. Itu dari nggak usah di kota bos. Bisa keluar desa, masuk gang lagi bos. Ada. Di ujung gang tuh rumahnya. Ada, Coach. Nanti abis ini kita gitu transaksi. Ya? Ada. Berapaan Mau cari harganya? yang rumah berapa harganya? Ada. Ya coba masa rumah kan 2 kali 1 kan nggak mungkin. Ada, Itu ada. rumah masa depan. Ada, Coach. Gitu ya. Ada. Nggak, balik lagi ke konteks awal nih. Lah kalau beli rumah itu kan kalau beli investasi, ya anggaplah itu juga salah satu investasi lah ya, beli rumah, beli lahan gitu kan. Itu kan orang dulu ngomong gitu kan. Kalau mau beli tanah atau beli rumah supaya kita bisa untung juga, itu kan tergantung lokasi. Kalau lokasinya kurang bagus, gang gitu. Nggak, gini loh, Coach. Jadi contoh gini ya. Contoh ya, zaman dulu tuh. Jakarta kan mahal. Saya beli sebidang tanah, dapatnya kecil. Ya, Lebih baik saya waktu itu beli di contoh Bogor. Tangerang, Oh, Tangerang, oke. Tangerang Selatan. Iya. Dulu belum mahal. Iya. Di sini rumahnya kecil, kalau Jakarta di situ besar. Iya. Ya dong. Untung sekarang. Iya, sekarang untung. Iya, jadi sebenarnya Emang masih ada gitu-gituan? masih dong. Masih banyak daerah berkembang, tergantung yang tadinya kita pikir lokasi tidak baik. Tapi kalau kita punya view investasi properti yang baik, kita bisa melihat lokasi mana yang menjadi lokasi yang premium suatu hari. Iya, berarti Nah. kan contoh gini. Saya mau beli rumah, saya udah nggak bisa tinggal di kota berarti dong. Karena semua tuh udah kota sekarang, Coach.
Iya kan? Semua tuh kota mandiri. Oke. Jadi kota yang dimaksud kan bukan kota Jakarta yang penuh fasilitas, tapi kan banyak sekali tempat-tempat yang dimana sudah seperti kota mandiri dan banyak fasilitas. Kalau aktivitas saya banyak di Jakarta. Saya lah, aktivitas dari Jakarta kan. Masa beli rumah di Bogor, tiap hari bolak-balik Jakarta berapa duit? Nah, sekarang kan nggak harus di Bogor, Iya. di sekeliling Jakarta juga masih banyak, Coach. Ya kemarin saya dengar yang di daerah Wah, Tangerang gitu kan. Tangerang mana nih? Ya kan? Jualan Ada gitu. tuh, ya. Harganya murah. Itu. Tahu ya? Pak Amin, ya kan yang cerita dia kok. Dia kan yang nawarin waktu itu kan. Tangerang rasa Jakarta, Bos. Walaupun Iya kan? walaupun juga jauh itu sebenarnya. Lah, tapi kan maksudnya bukan berarti harus sejauh itu, apalagi sekarang akses sudah lebih mudah. Oke, anggap itu saya tahu harga itu. Tahu harga itu. Iya. Harganya paling murah itu sekitar 800 juta. Waktu itu berapa? Ya, 800 juta lah, 800 juta. Itu yang side-side itu tuh. Ya, itu 800 juta. Anggap 1 M deh. Kalau gaji 10 juta, kapan lunas ya, Bos? Itu KPR butuh 30% minimal. Ya, kan itu salah satu sampel. Sekarang Coach, kalau saya kasih harga 200 juta ada juga, 400 juta ada juga. Ukuran berapa, Bos? Ada. itu Ya, tapi kan bukan ya? cukup proper. Rumah sangat sempit Cukup sekali. proper. Gitu ya? Cuma memang kalau disanding dengan Jakarta, dia ada jarak. Namun dia juga sudah kota mandiri di tempatnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak harus demikian juga. Itu kembali kepada tujuan orang itu, ya kan? Apakah kondisi keadaan keuangan orang itu, ya kan? Prioritas orang itu dan sebagainya banyak sekali. Oke, satu itu. Mungkin ada other option adalah bisa beli apartemen. Tapi kalau apartemen juga beli, harga juga udah mahal sekarang. Padahal tuh menjulang ke langit, bukan melebar ke samping, menjulang ke langit. Itu pun hak guna bangunannya, HGB-nya cuma 25 sampai 30 Sebenarnya tahun. kita nggak bisa bilang begitu, nggak bisa mengukurnya begitu, Coach. Dalam dunia investasi itu gini, Nah, nggak peduli apapun yang kita investasikan, yang penting return. nah itu menarik. Gimana aja? Situ. Kalau ukurnya return, Terus returnnya gimana nih? jadi contoh kita ngomong apartemen ini mahal, Iya. tapi kalau dia bisa memberikan return yang bagus, berarti apartemen itu tidak mahal. Contoh yang bos beli di Kemayoran. Nah, hari ini ada lagi proses nih, lagi sewa 3 unit. Luar biasa. jadi itu cuan apa bos cuan? Buat saya cuan dong. Cuan ya? Karena kan sudah ada kenaikan capital gain-nya juga, I ya kan? see. Dan juga tersewakan. Tapi tetap lokasi dong penting. Lokasi. Ya enggak, bukan. Jadi gini loh, sebuah lokasi itu kan ada ininya nggak, ada opportunity-nya nggak di dalam itu. Itu kan kalau orang yang mampu melihat itu. Gimana cara melihat ya? Gimana cara melihat ya? Sekalian saya korek aja buat gue bisa belajar juga. Iya, contoh. Saya satu tempat, satu gudang. Yes. Diminati sekali untuk Kok disewakan. bisa? Ya itu balik lagi kemampuan kita memilih dan melihat apakah ada visinya lokasi ini. Cara ngeliatnya gimana sih? Ya banyak, Coach. Contoh, lahannya sudah kecil di situ. Peminatnya banyak ya, berarti harganya naik. Iya. Ada juga mungkin lahannya masih luas, pengembangannya masih luas, investasi di tempat itu masih besar, harga masih murah. Kemungkinan juga akan naik. Jadi ada hal-hal yang mengungkit harga di tempat itu bisa naik ataupun nilai sewanya Bisa naik. bisa naik. Contoh dulu ya. Mana ada yang kepikiran sih BSD bisa kayak sekarang? Itu kan bukan nggak ada yang kepikiran, banyak yang kepikiran, Coach. Mungkin kita nggak kepikiran. Zaman-zaman dulu itu kan udah kayak tempat jin buang sedan, bos. Tempat jin buang anak gitu ya. Gila, dia jauh banget nih jarak gitu ya. Iya. Mana bisa? Itulah kenapa ada yang investasinya berhasil, ada yang tidak. Ada yang mampu melihat, ada yang tidak. Gitu loh, Coach. Yang tidak mampu melihat, dia tidak bisa menikmati keuntungan dari hal itu. Nah, supaya punya skill untuk bisa melihat tuh gimana caranya? Skill untuk bisa melihat. Iya dong, kan betul-betul belajar skill untuk itu kan. Ya, sekarang masalah gini. Kalau kita bicara belajar hal tersebut, Coach, ya tentunya secara keuangan kita harus dalam posisi yang Nah, punya dong. Itu dia. Ya, kalau belum pada saat itu ya lebih baik nggak usah belajar. belajar.
Ngapain kalau sudah dananya? Bagi kita sekarang memilih-milih, nah itu Kalau memang returnnya sebagus itu, kita bisa sewa bank kan? KPR aja, kok sewa bank aja. Mungkin nggak? Nggak bisa juga ya? ya selama mumpuni, why not? Selama kita bisa mencicil, why not? Ya, itu menarik sebenarnya sih. So, ini different story dari awal kita bilang adalah karena orang-orang generasi Z zaman sekarang, ya mungkin juga tidak punya privilege orang tuanya kaya dan sebagainya, dia harus berjuang dengan sendirinya. Itu saat ini kan makanya kenapa orang tuanya sudah memikirkan bagaimana supaya anak saya hidup nyaman, hidup tenang, hidup bahagia. Kalau orang tuanya punya duit, dia akan beliin rumah satu-satu anaknya. Bisa begitu zaman sekarang. Ya. Kalau tiba-tiba mereka tidak punya privilege ini, makanya kenapa muncul kata-kata lebih baik menikmati daripada memiliki. Sebenarnya itu tidak salah, Coach. Ya, tidak 100% salah, tidak 100% benar. Tergantung konteks. Kalau itu sifatnya untuk pembenaran karena dia malas. Oh, itu nggak boleh ya. Ya, Itu jangan. tapi kalau misalnya contoh bukan karena hal itu, jadi contoh nih, saya untuk sesuatu yang rumah yang saya pakai lebih baik saya sewa. Tapi saya bisa punya uang yang saya investasikan di beberapa titik yang bagus untuk menjadi return. Oke dong. Itu I see. Tapi kalau itu hanya sebagai pembenaran yang hanya akan membuat dia miskin seumur hidup. Iya, itu ya paham. Kayak ya bertobatlah. Itu pada sepatnya gitu ya. Iya, karena itu kan sebenarnya alasan, excuses. Nah, jangan pakai kata-kata itu untuk alasan lu gitu ya. Tapi kalau misalnya contoh saya punya dana, saya orang yang sangat pandai mengelola keuangan, pandai untuk berinvestasi. Saya lebih memilihnya untuk berinvestasi daripada saya punya rumah, ya kan? Bahkan saya bisa punya rumah juga yang saya pakai, tapi juga untuk investasi loh. Yes. Sifatnya pada satu laku saya pindah, atau punya investasi apapun lah, bentuknya lah. Iya. Bisa juga, ya kan? Saya pakai dan invest. Iya. Bisa juga, is okay dong kalau itu konteksnya. Oke. Kalau konteksnya itu pembenaran karena dia tidak bisa menabung, dia tidak pandai menguasai nafsu keinginan, Yes. nah itu salah dong. Oke, ini mulai ngelucut nih, mulai asik nih buat saya. Ini agak panjang dikit kali ya. Tadi kita bicara hal ini karena adalah kita konteksnya generasi Z yang tidak punya privilege, akhirnya sulit beli rumah karena gajinya segitu. Karena gaji bukan kecil loh, gaji lumayan, cuman istilahnya Gaya hidupnya. saya nggak bilang gaya hidup, tapi first graduate sekarang 10 juta, bos. Berapa tahun kemudian naik berapa juta sih? Mau beli rumah 1 M. Come on. Itu akan sangat susah sekali belinya. Coach, Nah, ujungnya itu betul, gaya hidup dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, benar-benar merucut, gimana sih supaya kita bisa nabung? Ya kita bisa membeli rumah yang kita inginkan. kalau saya dari dulu prinsipnya simple. Simple buat bos. Betul, dari dulu gaya hidup saya tetap sama walaupun pendapatan saya naik. Itu aja. Ini yang gak gampang. Hah? Ini yang tidak gampang. Tapi itu jalannya. Nah, gimana supaya jadi gampang? Ya saya simple, saya selalu punya 2 rekening. Rekening pakai, sama rekening yang Tabungan. keseluruhan. Jadi, Oke. dan rekeningnya tidak pernah saya kotak-kotik. Emang sekarang bos Adi punya rekening berapa rekening sih? Oh, kalau rekening puluhan, Coach. Karena dulu saya salah. Gue suka buka rekening. Oh gitu ya? Saya kalau kena bunga admin bank aja kena 1 bulan aja, sekarang saya hitung banyak. Saya buka. Dulu, kalau sekarang simpel buat yang sederhana, buat teman-teman yang simpel aja punya 2. Satu pakai, Satu keseluruhan. Satu keseluruhan. Jadi dapat itu masuk keseluruhan, itu masukin lagi ke pakai. Yang pakai ini yang dipakai, jangan otak-atik. Ini pakai itu buat hidup. Pakai buat hidup. Oke. Sesederhana itu kok. Tapi kadang kita butuh appreciate diri sendiri ya. Kita mungkin membeli keinginan, membeli apa itu boleh nggak sih? Nggak salah. Selama itu kita mampu, proper, nggak salah. Kan pasti belum mampu nih. Belum mampu. Ya otomatis ya kita nikmati ya semampu kita dong. Soalnya akhirnya gitu kan, wah pengen iPhone 15. Waduh, senengnya sebulan. After that, pusing, kenapa? Cicilan. Gitu. Ya itu balik lagi, tidak mampu. Nah itu kan. Kalau misalnya contoh, Kan yang penting gaya, bos. tidak proper itu. Kan yang penting gaya dulu. Tidak proper. Gitu ya. Ya kalau pakai iPhone, makan di warteg kan nggak proper, Kan nggak gaya. yang penting keren. Nggak gaya. Iya kan, Coach? Iya. Iya, gitu. Oke. Nah itu jadi bagaimana kita bisa mengelola
keinginan, kebutuhan yang waktu pernah kita bahas sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya susah ya kita memvalidasi satu statement untuk seluruh orang, seluruh situasi nggak mungkin. Tapi mungkin nggak sih, as a boss ya, pasti punya karyawan juga. Mungkin nggak seorang karyawan yang gajinya segitu bisa beli rumah? Mungkin nggak? Mungkin. Rumah di mana? Oh, oke. How? Contoh gini. Kalau misalkan pernah buat salah, ya namanya anak muda ya. Pertama pengen gaya, pengen apa, udah buat salah nih. Kejebak lilit hutang. Jelas salah. Sadar dia. Dengan gaji segitu, untuk lunasin hutang aja tuh Itu gini loh, coach. Namanya ada hutang, pengen nabung lagi. Nah, itu gimana, Bos? Kata, saya punya hutang segini nih. Bisa tahu konsep tadi. Keseluruhan, ada yang saya pakai, ada yang saya tabung. Tabung aja. Untuk biaya hidup aja kurang karena biaya utang gitu loh. Jadi utang dulu kan. Hidupnya juga susah. Gimana nabungnya? Nah, ini gimana nih? perbesar pendapatan dong. Kan banyak cara sekarang. Bisa ya? Hah? Bisa ya? Sangat bisa dong, coach. Kenapa tidak? Kalau orang bilang, aduh udah gak ada waktu, kerja udah sibuk. Hah? Mungkin gak sih itu omongan-omongan itu mungkin gak sih? Kerja udah capek. Udah capek banget, mana bisa lagi samping-sampingan lagi. Kalau sekarang ya, itu statement-statement yang tidak bisa diterima lagi. Karena kalau sekarang ini kita kerja bisa dari mana saja. Ya kan? Dengan siapa saja, karena sudah dengan zaman teknologi, alat yang canggih, ya kan? Kemudahan, fasilitas yang sangat banyak, itu sudah tidak valid. Berarti yang omongan ini biasanya alasan ya. Dia kata, aduh udah capek lah, udah nggak tahu lagi mesti ngapain. Mesti ada keluarga, ada suami yang diurus, ada anak yang diurus, ada istri yang diurus gitu kan. Ya pada akhirnya memang ya mereka belum mau aja. That's it. Itu dia ya. So, excuse lah itu dah ya. Betul. Masih pengen gaya hidup yang sebelumnya, cuman berharap nambah penghasilan, ngimpi. Nggak bisa. Oke, ini menarik. Karena konsep-konsep ini yang kita harus pahami dibuat untuk anak zaman sekarang ya. Karena kalau enggak, hidup mereka ya gitu-gitu aja. Berharapnya, wah, kaya dengan cepat, kan gitu kan. Mungkin nggak sih? Iya, cepat dapat, cepat hilang. Itu asik tuh ya kata-katanya. Cepat dapat, cepat hilang. Oke. So, Mungkin nggak kita berotot kuat dalam waktu cepat? mungkin. Mungkin. Steroid. Nge-gym steroid. 3 bulan jadi, Bos. Lalu? Mati. Ada efek Semua ada samping. proses ya, Ada efek proses. samping. Pasti. Gitu ya. Jadi bukan nggak mungkin sebenarnya generasi sekarang tuh bisa beli rumah. Bisa memiliki. Kalau akhirnya saya bilang gini, pas ada teman-teman saya yang generasi itu ngomong, kok lebih baik itu menikmati dan memiliki. Saya bilang lebih baik, lebih enak memiliki dan menikmati. Yes. You know? Betul. Bahkan saya senang kalau ketemu yang kayak gitu. Oh ya bagus-bagus, kamu menikmati. Nanti saya yang sedih. Gitu ya. Itu menarik. Karena kan lagi banyak sekarang, karena ya karena pengen cepat kaya, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Berinvestasi di hal-hal yang tidak wajar. Bermain Maksudnya? Ya, kalau sebut pokoknya bahaya. Seperti? Money game. Gitu ya, money game. Apalagi? Itu kan cukup mengerikan ya. Apalagi? Ya, money game lah. Oh, hanya money game saja yang mengerikan. Beli-beli sesuatu yang nggak jelas, nggak ada fundamentalnya. Berinvestasi yang tidak ada fundamental sama sekali. Saya rasa teman-teman tahu lah ya. Ntar somasi, Bos. Itu salah, itu nggak. Jadi salah lagi. Padahal ya emang sebenarnya tidak ada fundamental ya. Bahkan para investor kawakan sekalipun tidak pernah mau membeli hal seperti itu. Walaupun di counter sama seorang pemuda yang luar biasa bilang, wah orang itu berapa puluh tahun, saya dalam waktu 2 tahun akan mengalahkan dia. Wah luar biasa banget ya. Nah, belum selesai ya, anak mudanya nggak tahu. Belum tahu. Belum selesai. Belum selesai. Masih muda. Masih muda, gitu kan. Waktu masih lama. Masih lama. Akhirnya hal ini kan yang membuat anak-anak muda zaman sekarang, wah pengen deh kayak mereka ya. Ya sosial media lagi gitu kan. Yang orang jadi punya harapan yang sangat tinggi tapi nggak realistis sebenarnya. Sangat optimis tapi nggak realistis. Nah itu yang berbahaya kan. So berarti bukannya nggak bisa kita memiliki dan menikmati, tapi ada caranya. Iya. Nah itu yang perlu kita belajar. Kalau ada hutang ada sebagainya bisa
diselesaikan asal kita mau untuk berjuang lebih keras, berjuang lebih banyak gitu ya. Betul. Amazing. So, kalau gitu ada pesan nggak bos buat teman-teman generasi Z mungkin yang tadinya punya persepsi bahwa ya lebih baik menikmati daripada memiliki, karena mungkin sebenarnya ada alasan buat mereka ya. Ya, menurut saya itu alasan sih. Ya kan, kalau mereka maunya nyaman, sebenarnya yang mereka kejar kenyamanan, ya. Tapi ya hukum sesuai, kalau cuma mau nyaman ya no pain no gain, ya. Jadi otomatis ya siap-siap aja nanti menjadi pekerjaannya orang-orang yang bijak gitu, atau menjadi tanda kutip budak. Yes, soalnya kan bilang, ini mungkin tambah sedikit lagi, di kurios juga, di penasaran juga. Bumi masih segitu, tanah juga cuma segitu, tapi orang makin banyak. So, otomatis harga tanah akan selalu naik. Betul. Nggak pernah turun tuh. Betul. Karena peminatnya makin banyak, orang makin banyak gitu kan. Betul. Nah, kan berarti nggak mungkin semua orang bisa memiliki tanah, bos. Makanya kan sekarang menjulang. Itu dia. Ya, tapi kalau konteks di Indonesia ini nggak relevan, kan Indonesia masih luas. Oh gitu ya? Lu sekarang Indonesia masih luas, Kos. Silus ya? Masih banyak tanah kosong ya? Banyak. Berarti kesempatan untuk kita beli rumah masih besar Tinggi banget. sekali. Ciamik. Indonesia tuh masih besar sekali. Oke. Naik pesawat aja keliling-keliling kita lihat tuh. Gitu ya? Kalau mungkin negara-negara tertentu, negara tetangga, Iya. ya kan? Itu udah sampai menjulang ke atas ya? Hah? Iya. Sebenarnya Indonesia keren lah. Gitu ya? Berarti Iyalah. kesempatan masih banyak ya? Masih. Bahkan katanya Indonesia itu di tahun 2040-an, 2030-2040, itu akan menjadi the next golden years. Gitu ya? Tergantung kita. Oh ini. Amazing. Ya, terbukti dari ketahanan ekonomi kita makin membaik sebenarnya. Kita juga punya prediksi-prediksi yang sangat luar biasa ke depannya bahwa Indonesia akan menjadi 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Oh, itu ya. Kita doakan. Itu ya. So semua tangan kita sebenarnya. Betul. Bagaimana kita berjuang ya mengelola keuangannya untuk bisa menyambut masa depan lebih baik. Betul. Karena ada yang ngomong gini. Apa namanya? Cash is a king. Kalau kita punya cash, kita adalah raja sebenarnya. Benar nggak sih? Kalau kita punya cash, kita raja. So, tenang dulu aja. Janji ya jangan utang-utang bang. Kalau kita punya cash, kita king, kita jadi raja. Nggak salah, tapi dalam konteks. Nah, gitu ya. Iya, kalau contoh kita punya cash kebanyakan, padahal peluang investasi di mana-mana kan sayang. Nah iya, itu Ya, kan. jadi Tapi kalau kita punya cash, ada investasi yang bagus, kita bisa punya uangnya untuk cash bisa langsung. Itu lebih itu raja kan. Wah, itu dia. Jadi penting nih pemahaman-pemahaman tuh jangan suka dipelintir, karena sekarang ini sosial media itu kan banyak perdebatan, ya, karena banyak pelintar-pelintir, ya kan, cari sensasi saja, cari traffic, ya kan, viral aja gitu. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang esensi untuk dibahas gitu kan. Banyak pelintar-pelintir deh sekarang. Butuh konten. Itu dia. Last question. Berarti mungkin nggak sih kalau hari ini satu orang punya berapa pekerjaan? Di zaman sekarang? Iya. Sangat mungkin. Kita nggak bilang corporate ya, arti kata, wah satu perusahaan punya berapa anak cabang perusahaan, enggak. Tapi satu manusia ini bisa berada dalam berbagai macam industri. Mungkin nggak sih? Berbagai industri itu gimana? Contoh, saya coach EQ, emotional intelligence. Saya juga bermain di dalam distributor retail. Saya juga punya cabang baru, mau bikin kafe atau industri kopi gitu istilahnya. Zaman sekarang? Zaman sekarang sangat saya punya 3 loh berarti. Zaman sekarang sangat mungkin. Oke, I see. Walaupun banyak orang bilang satu aja deh, fokus. Ya, Yang penting fokus. balik lagi. Kalau nggak fokus kan pecah, ntar Betul. nggak capai Balik lagi. Setiap orang positioningnya berbeda-beda. Yes. Ya, menurut saya tidak bisa disamakan. Yang bisa fokus bagus. Oke. Tapi kalau fokus itu dia, akhirnya ngomongnya ke ujung kayak tadi Pak. Fokus satu nih. Tapi utang aja bayarnya dendetan karena hidupnya juga kurang sebenarnya. Kan tadi Pak Andi bilang, Bos Andi bilang, ya udah cari sampingan dong. Ya nggak ada masalah. Ya harus fokus. Ya maksud saya konteksnya adalah setiap orang itu kan beda-beda.
Contohnya dia punya kebutuhan, ya kan? Nah, dia punya kapasitasnya. Silakan dong. Oke. Kalau misalnya contoh kebutuhannya besar tapi kapasitasnya nggak ada, jangan dong. Ya jadi otomatis balik ke, makanya saya bilang ini sesuatu topik yang dipersonalize, tidak bisa dibakukan. Tapi ya intinya sebenarnya lagi nih, dia akan bisa menjadi punya berbagai macam bergerak dalam berbagai macam industri jika kapasitas diri dia diperbesar. Betul, kapasitasnya besar. Kalau tanya mungkin nggak? Sekarang ini begitu banyak fasilitas yang memungkinkan, tapi masalahnya kapasitasnya ada nggak? Oke, untuk pembesar kapasitas kita mesti ngapain? Ya banyak. Belajar, mau diajar, punya mentor. Mau mendengarkan. Betul. Oh, I see. Nah, ini penting banget buat teman-teman generasi yang baru ini ya. Supaya punya pola pikir lebih terbuka luas, jangan gampang menyerah gitu kan, jangan gampang ngomong doang, pengen sudah hidup hanya nyaman. Tetap kita bisa sukses. Yang penting kita perbesar kapasitas diri kita, tetap masih bisa punya rumah dan lebih baik memiliki dan menikmati. Ya iya dong. Bukan hanya menikmati saja gitu ya, memiliki dan menikmati. Nggak perlu pusing kok sebenarnya. Yang penting kita punya kapasitasnya, kita punya uangnya. Betul. Gitu ya. So, mau punya banyak uang, perbesar kapasitas diri Anda. Ya. Begitu Bos ya? Betul. Luar biasa. So, masa depan masih cerah. Indonesia akan menjadi satu negara terbesar di dunia. Dan semua tangan Anda semua, so punya pola pikir yang positif. Dan pastikan kita punya uang yang sangat banyak untuk dapat membuat hidup Anda lebih luar biasa lagi. Thank you, sampai jumpa next episode.